Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Farhatin, semester 3. Dalam hal ini saya akan menjelaskan atau memaparkan isi makalah tentang hakikat kurikulum yang diajukan untuk memenuhi tugas mandiri dan tugas ujian akhir semester 3 pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dosen pengampu Dr. Anda Sumaryati MPDI. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Lembaga pendidikan sebagai salah satu komponen atau pilar pembangunan bangsa yang bertugas mencetak kader-kader bangsa yang cerdas, dituntut untuk mampu mengikuti gerak dan arah kemajuan teknologi. Salah satu di antaranya adalah di samping mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang handal di bidangnya, juga haruslah memahami berbagai metode dan karakteristik mata ajar yang diajarkannya, sehingga tepat dalam penggunaan metode serta tepat dalam penyiapan dan penggunaan media yang pada gilirannya diharapkan mampu memotivasi para siswa untuk belajar dan dengan mudah pula tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Untuk itulah di era teknologi saat ini para guru tidak boleh berhenti untuk terus berkreasi, mencari dan mencoba formulasi-formulasi baru sesuai dengan perkembangan dan tuntunan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah berkembang sangat cepat di zaman modern ini. Proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Dalam proses pembelajaran banyak faktor yang terlibat, di antaranya siswa yang belajar maupun guru yang mengajar. Faktor-faktor yang ikut menentukan keberhasilan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar adalah bahan pelajaran, keuletan, dan kerajinan dalam belajar. Sedangkan pada guru adalah pemberian materi pelajaran dan strategi pembelajaran serta metode yang digunakan. Selain itu, pengembangan kurikulum juga sangat penting. Kurikulum harus dikembangkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengikuti zaman, karena kurikulum harus bisa menjawab berbagai macam problematika yang timbul di zaman sekarang ini. Begitu juga dengan pendidikan agama Islam. Kurikulum yang ada pada setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, harus dikembangkan agar supaya dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul makalah dengan tujuan untuk mengetahui pengertian, peran, fungsi kurikulum, dan macam-macam kurikulum. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa pengertian dari kurikulum itu sendiri; yang kedua, apa peranan dan fungsi dari kurikulum; dan yang ketiga, apa saja macam-macam dari kurikulum. Tujuan dan manfaatnya yaitu untuk mengetahui pengertian dari kurikulum, untuk mengetahui peranan dan fungsi dari kurikulum, untuk mengetahui macam-macam dari kurikulum, dan untuk memenuhi tugas mandiri dan tugas akhir semester 3 pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis TIK. Bab 2, pengertian, peran, fungsi, dan macam-macam dari kurikulum. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurere, artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari mulai start sampai finish. Sedangkan pengertian kurikulum menurut istilah yaitu seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricular, yang berarti jarak. Dengan demikian, dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Pengertian kurikulum secara umum yaitu bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar dan mengajar pada suatu satuan lembaga pendidikan. Sementara pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun konsep kurikulum adalah sebagai substansi yang dipandang sebagai rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Sebagai sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, pendidikan, dan bahkan masyarakat, dan sebagai bidang studi merupakan kajian para ahli kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan.
Kurikulum mempunyai berbagai macam tujuan, diantaranya satu, menentukan tujuan pendidikan yang akan dicapai, memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi, membangun keterampilan siswa, mengembangkan sikap dan nilai-nilai, memahami kebutuhan minat siswa, menyiapkan siswa untuk kehidupan dan karirnya. Selain tujuan, kurikulum juga mempunyai berbagai macam jenis dimensi, diantaranya sebagai dimensi kurikulum sebagai program harus mencakup sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan, pengalaman belajar atau kegiatan belajar, program belajar, plan for learning untuk siswa dan hasil belajar yang diharapkan. Adapun peran dan fungsi dari kurikulum, yaitu bahwa kurikulum menjadi salah satu program pemerintah dalam upaya pengembangan kualitas pendidikan dengan memberikan keleluasan bagi sekolah untuk mengembangkan isi, metode, model, media, dan pilihan pembelajaran sesuai dengan karakteristik lingkungan lokal, budaya, dan isu-isu yang ada di sekitar serta potensi siswa. Kurikulum dalam pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kemajuan pendidikan di suatu negara, mulai dari ranah konsep hingga aplikasi atau praktek di lapangan, karena memiliki peran sebagai rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar penyelenggaraan pedoman pendidikan yang baik. Dan peranan kurikulum dalam lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dengan memberikan panduan dan pedoman yang jelas bagi guru, serta memfasilitasi pengembangan kurikulum baru yang lebih efektif. Selain pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip pengembangan yang berlaku, hal ini dimaksudkan agar pengembangan kurikulum yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Adapun strategi pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang yaitu identifikasi kebutuhan, mencari bahan kurikulum, analisis bahan kurikulum, pilihan bahan kurikulum, pembuatan keputusan adopsi bahan kurikulum. Sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan, kurikulum memiliki 3 peranan penting yang diantaranya yaitu ada peranan konservatif, peranan kreatif, dan atau peranan evaluatif. Sementara fungsi dari kurikulum adalah satu, bagi seorang guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Peranan dan fungsi kurikulum bagi lembaga pendidikan yaitu bahwa pengembangan kurikulum sendiri sangat penting bagi lembaga pendidikan karena akan menentukan bagaimana kurikulum akan berjalan sesuai dengan kebutuhan. 4. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Macam-macam kurikulum. Sejak masa kemerdekaan sampai saat ini tercatat ada 10 model kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Ke-10 model kurikulum tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. Dari karakteristiknya, kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan harus ideal. Karena arti kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang bertujuan untuk dapat dilakukan dan menjadi acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Adapun beberapa macam jenis kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia diantaranya adalah kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006, kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13 yang diterapkan pada tahun 2013 dan kurikulum Merdeka yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia saat ini yaitu mulai tahun 2020. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis dan harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal berubah. Demikian pemaparan kurikulum tentang pengembangan kurikulum dari saya, Umi Faratin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.